Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan. Yang kedua juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Yasid selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini. Dan juga sebelumnya saya mohon maaf jika nantinya ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan berbahasa yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan etika. Seandainya ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan etika. Di sini saya sebagai penyaji tentang pengertian pengembangan kurikulum. Di dalam pengembangan kurikulum, pertama harus kita mengkaji tentang apa sih itu pengembangan. Jadi pengembangan menurut KBBI adalah proses atau cara perbuatan mengembangkan. Yang kedua, secara istilah, pengembangan merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang baru dan menyempurnakan terhadap alat atau cara tersebut harus dilakukan. Yang kedua, kurikulum atau pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum adalah proses atau kegiatan yang disengaja dan difikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah atau mungkin ya sejajarannya sekolah ataupun dari tingkatan terendah dari SD, SMP, SMA mungkin sederajat. Yang terakhir, pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus yang dimulai dari penentuan orientasi kurikulum. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan kurikulum yang luas dan spesifik gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari materi, bahasa, bahkan gerak tubuh yang tidak etik. Mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Edi Yusuf dari kelompok 7 akan sedikit memaparkan mengenai perkembangan kurikulum. Sebelum masuk lebih jauh mengenai apa sih itu perkembangan kurikulum, tentunya kita harus memahami dasar-dasarnya, prinsip-prinsip dari perkembangan kurikulum. Jadi perkembangan kurikulum itu adalah suatu dasar atau itu adalah suatu dasar berpikir seseorang untuk mengarahkan atau memecahkan suatu masalah untuk segala situasi dan kondisi yang terjadi. Dalam prinsip perkembangan kurikulum juga itu ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu prinsip khusus. Jadi di sini ada 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara umum, prinsip relevansi pendidikan dapat diartikan kesesuaian dan keserasian dalam dunia pendidikan dengan kehidupan masyarakat atau tuntutan kehidupan yang ada. Jadi itu harus harmonis antara satu dengan yang lain. Contohnya seperti pendidikan dengan lingkungan peserta didik, kemudian pendidikan dengan kehidupan mereka, peserta didiknya juga. Dan yang keempat itu pendidik dengan ilmu pengetahuannya itu harus relevan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas ini berkaitan dengan kurikulum, selalu berorientasi dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi
dalam prinsip ini secara umum memang dalam kurikulum itu bisa menerka-nerka kira-kira ini metode ini efektif atau tidak sih untuk peserta didik, seperti itu. Kemudian prinsip efisiensi merupakan perbandingan dari hasil pendidikan dengan yang dicapai dalam dunia pendidikan, output. Jadi ini juga berkaitan dengan yang di atas, efektivitas. Efisiensi ini apa ya secara itunya ya? Sebagai pembandingan lah kira-kira dengan waktu, terus tenaga pendidik, terus media pembelajarannya itu efisien nggak untuk si peserta didik. Kemudian kontinuitas atau kesinambungan. Nah, di sini kan dalam hal apapun sesuatu yang yang ingin maksimal itu seharusnya memang harus berkesinambungan, tidak hanya berhenti di satu titik saja. Terus yang terakhir adalah sinkronisasi. Kurikulum ini harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kakurikuler serta pengalaman belajar lainnya dapat serasi. Jadi tidak ada yang menitik beratkan antara satu titik yang satu dengan yang lainnya. Jadi harus sama-sama berjalan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan prinsip khusus dalam macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Dalam prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum meliputi yang pertama, prinsip tujuan kurikulum ialah prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Survei tentang manpower, pengalaman-pengalaman negara lain dalam merumuskan masalah yang sama, dan penelitian. Terus yang kedua ada prinsip isi kurikulum. Prinsip ini berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk pembuahan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Terus yang ketiga, prinsip didaktik dan metodik. Prinsip ini berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa, apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Terus yang keempat ada prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Prinsip ini berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal tersebut. Hal berikut yaitu antara lain alat atau media apa yang dibutuhkan, bila belum ada apa penggantinya, terus bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya. Begitu.
Terus yang terakhir ada prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi ini adalah perencanaan penilaian yang meliputi bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan siswa yang akan dites. Berapa lama waktu pelaksanaan tes, terus apakah tes berbentuk uraian atau objektif, terus beberapa banyak butir tes yang perlu disusun, dan apakah tes diadministrasikan guru atau murid. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan tentang prinsip khusus dalam perencanaan prinsip pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum. Nah, tentunya perkembangan kurikulum yang ada itu pasti ada suatu faktor yang menyebabkan mengapa kurikulum itu selalu berkembang atau berubah. Nah, perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu disebabkan karena faktor perguruan tinggi, yang kedua faktor masyarakat, dan juga sistem nilai yang ada. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum. Nah, faktor yang pertama yang mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum yang ada yaitu satu, perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini merupakan juga berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, serta juga menjadi suatu faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum yang ada atau perubahan kurikulum yang ada. Mengapa perguruan tinggi ini menjadi faktor? Karena tentunya perguruan tinggi memiliki suatu pengaruh terhadap kurikulum, perubahan kurikulum. Nah, ada dua sebab atau pengaruh mengapa perguruan tinggi itu mempengaruhi terhadap faktor perkembangan kurikulum. Yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang digunakan oleh perguruan tinggi. Nah, tentunya banyak yang mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu dari segi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di perguruan tinggi ini dari sistem pengetahuan yang digunakan dalam di perguruan tinggi ini sangat mempengaruhi terhadap isi pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah, baik di SMP, di SMA. Tentunya itu akan mengupdate atau dari melihat dari ilmu pengetahuan yang ada di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu dari teknologi yang digunakan oleh perguruan tinggi. Nah, mengapa teknologi ini bukan hanya menjadi isi dari sebuah kurikulum, tetapi bagaimana teknologi menjadi sebagai alat bantu dan juga media pendidikan yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum yang ada. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum yang ada itu adalah sistem nilai. Nah, sistem nilai ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia terutama ya. Yang nilai-nilai yang ada terutama itu ada 5 nilai. Yang pertama yaitu nilai moral. Nah, nilai moral ini pasti kalian semua tahu ya, berkaitan dengan baik atau buruknya dalam suatu perbuatan. Nah, sikap itu harus bagaimana suatu kurikulum itu mencerminkan suatu moral yang baik. Nah, atau moral yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya yaitu nilai keagamaan. Nah, nilai keagamaan ini adalah nilai yang berkaitan dengan nilai religius atau nilai keyakinan yang digunakan oleh setiap insan masyarakat. Nah, harus bagaimana seorang dalam membuat suatu kurikulum harus mencerminkan suatu nilai-nilai keagamaan juga. Dia tidak boleh terlepas dari nilai keagamaan. Nah, selanjutnya yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial ini adalah nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya nilai suatu budaya. Nilai suatu budaya itu adalah nilai yang berkaitan dengan suatu kebiasaan atau hasil dari dalam suatu masyarakat. Nah, di mana dalam suatu kurikulum harus mencerminkan suatu
nilai-nilai yang ada dalam suatu budaya, yang harus ada suatu hubungan yang saya sudah jelaskan dari tadi, atau hubungan korelasi atau hubungan yang baik antara suatu kebudayaan dengan kurikulum yang dibuat. Nah, selanjutnya nilai yang terakhir harus ada suatu nilai politis. Nilai politis ini berkaitan dengan nilai politik. Selanjutnya ada beberapa hal. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengakomodasi nilai yang ada dalam masyarakat terhadap kurikulum yang ada, yaitu karena pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan ataupun penyiapan guru-guru, lembaga pendidik atau tenaga pendidik. Nah, di sini juga perguruan tinggi itu kan ada juga jurusan mengenai pendidik yang nanti akan menyiapkan suatu guru di mana dalam perguruan itu dia menyiapkan suatu kemampuan guru terhadap yang dihasilkan oleh lembaga perguruan tinggi, yaitu kemampuan guru yang dihasilkan oleh lembaga perguruan tinggi, atau guru-guru tersebut harus menguasai ilmu yang tentunya akan mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum yang ada. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yang mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum yang ada yaitu masyarakat. Nah, dalam masyarakat ini sekolah itu menjadi bagian di dalam lingkungan masyarakat. Ya, karena sekolah ini harus mempersiapkan peserta didik yang harus hidup martabat dan juga harus berilmu, yang harus menjadi insan akademik. Nah, sekolah itu dituntut menjadi lembaga penaspar ilmu terhadap peserta didiknya. Selain itu, sekolah ini juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, tentunya bagaimana suatu kurikulum ini harus dituntut mencerminkan kondisi yang ada dalam masyarakat dan juga harus melihat suatu kebutuhan dan tuntutan yang ada dalam suatu masyarakat. Harus ada korelasi hubungan yang baik antara suatu kurikulum yang dibuat dengan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi terhadap perkembangan kurikulum yang ada itu adalah sistem nilai. Nah, sistem nilai ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia terutama ya. Yang nilai-nilai yang ada terutama itu ada 5 nilai. Yang pertama yaitu nilai moral. Nah, nilai moral ini pasti kalian semua tahu ya, berkaitan dengan baik atau buruknya dalam suatu perbuatan. Nah, sikap itu harus bagaimana suatu kurikulum itu mencerminkan suatu moral yang baik. Nah, atau moral yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya yaitu nilai keagamaan. Nah, nilai keagamaan ini adalah nilai yang berkaitan dengan nilai religius atau nilai keyakinan yang digunakan oleh setiap insan masyarakat. Nah, harus bagaimana seorang dalam membuat suatu kurikulum harus mencerminkan suatu nilai-nilai keagamaan juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun ke tahun. Yang pertama, dulu kurikulum pembelajaran di Indonesia dimulai dari sejak tahun 1947. Dan untuk bahasa yang dipakai di tahun tersebut itu bukan kurikulum, melainkan rencana pelajaran. Dan di dalam rencana pelajaran pada tahun 1947 ini memuat yang pertama itu daftar mata pelajaran. Daftar mata pelajaran, kemudian jam pelajaran, garis-garis besar pengajaran. Ya, cuma 3 di tahun 1947 ini. Terus kemudian beralih tahun yang kedua yaitu ada perkembangan kurikulum yang kedua. Terus di tahun 1952 bahasa yang digunakan di tahun tersebut masih sama, yaitu rencana pelajaran. Rencana pelajaran. Di tahun 1952.
di tahun tersebut itu bagaimana peserta didik, mata pelajaran peserta didik itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus kemudian di tahun berikutnya yaitu masih sama bahasanya rencana pelajaran. Rencana pelajaran yaitu pada tahun 1964. Nah, di dalam kurikulum rencana pelajaran di tahun 1964 ini itu ada perkembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu bagaimana siswa itu langsung pada praktek, artinya sedikit materi dan langsung pada pengaplikasian materi. Lanjut ya, untuk kurikulum selanjutnya yaitu pada tahun 1968. Di tahun tersebut rencana pelajaran itu berubah menjadi kurikulum. Dan kemudian di tahun tersebut ada beberapa hal yang ditambah, yaitu mengenai mata pelajaran. Yang pertama pelajaran ilmu pengetahuan alam, terus kemudian ilmu pengetahuan sosial. Lanjut di tahun berikutnya yaitu di tahun 1975. Kurikulum di tahun tersebut ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bagaimana proses pembelajaran di tahun ini lebih efisien dan lebih efektif. Lanjut ke kurikulum selanjutnya yaitu pada tahun 1984. Di tahun tersebut peserta didik, proses pembelajaran peserta didik itu lebih dikelompokkan, artinya harus ada pengelompokan dalam suatu pelajaran biar bagaimana peserta didik ini lebih berdiskusi dan mempunyai nalar yang begitu bagus. Untuk kurikulum di tahun 1994 ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu pengembangannya yaitu ditekankan pada proses pembelajaran pada peserta didik, yaitu peserta didik dikenalkan dengan kesenian di lokal maupun di internasional, kesenian, keterampilan dan lain-lain. Kemudian di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2004 ini bisa diistilahkan dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ada beberapa hal di kurikulum ini. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai, kemudian spesifikasi indikator evaluasi, dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Kemudian lanjut ke kurikulum selanjutnya yaitu pada tahun 2006. Di tahun 2006 kurikulum ini bisa diistilahkan dengan KTSP, yaitu kepanjangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di kurikulum ini bagaimana guru lebih aktif dari peserta didik, yaitu dengan metode ceramah dari guru. Kurikulum ini dianggap tidak berhasil karena guru belum seutuhnya memahami KTSP ini. Kemudian direvisi pada tahun 2013, yaitu dinamakan kurikulum 2013. Artinya di dalam kurikulum ini kebalikannya dari KTSP, yaitu peserta didik cenderung lebih aktif di dalam proses pembelajaran daripada guru.
Terima kasih.